يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi وبعلومه 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 وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari, halaman 107. Babul mubtada'i wal khabari ay haza babul mubtada'i wal khabar. Utawi ini itu bab tentang mubtada wal khabari dan khabar. Al mubtada'u adapun mubtada, al mubtada'u utawi mubtada itu huwa utawi al mubtada itu al ismu isim, al marfu'u yang dirofa'kan, al ari yang sepi, anil awamili dari amil-amil, anil awamili dari amil-amil, dari kalimat-kalimat aktif, al-lafziyah yang sebangsa lafziyah, kalimat verbal, wal khobaru dan utawi khobar itu huwa utawi khobar itu al-ismu isim, al-marfu'u yang dirofakan, al-marfu'u yang dirofakan, al-musnadu yang disandarkan ilaihi kepada mubtada, al-musnadu yang disandarkan ilaihi kepada mubtada. Nahu qaulika seperti ucapanmu, Zaidun qaimun, Zaidun utawi Zaid itu qaimun orang yang berdiri, Zaidnya mubtada, qaimunnya khabar. Wa zaidani qaimani wazaiduna qaimuna. Wal mubtada dan utawi mubtada itu kismani ada dua macam, itu kismani ada dua macam. Rupane zohirun berupa isim zohir, zohirun berupa mubtada zohir, wa mudmarun dan berupa mudmar isim domir, wa mudmarun dan berupa isim domir.
Fazohiru maka utawi isim zohir, mubtada isim zohir itu ma sesuatu takodama yang telah terdahulu, zikruhu apa keterangannya ma. Jadi Zaidun, Zaidani, Az-Zaiduna itu adalah mubtada berupa isim zohir. Wal mudmaru dan utawi mudmar isim domir, wal mudmaru dan utawi isim domir, mubtada isim domir itu isna asaro ada 12. Wahia dan khalih utawi isna asaro itu ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Kalau kita dari isim domir yang goib dulu, wa huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nahnu qaulika seperti ucapanmu, nahnu qaulika seperti ucapanmu, ana utawi aku, iku qaimun orang yang berdiri. Ana menjadi mubtada, qaimun menjadi khobar. Wa nahnu dan utawi kami, iku qaimuna orang-orang yang berdiri. Nahnu mubtada, qaimuna khobar. Wa ma dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma zalika demikian ma. Zalika pada demikian ma. Wal khobaru dan utawi khobar. Wal khobaru dan utawi khobar itu ismani ada 2 macam. Khobar juga ada 2 macam. Yang pertama mufradun berupa isim mufrad. Mufradun berupa mufrad, berupa khobar mufrad. Wa ghairu mufradin dan berupa khobar ghairu mufrad. Fal mufradu maka adapun maka utawi khobar yang berupa mufrad. Fal mufradu maka adapun maka utawi khobar mufrad itu nahuma seperti sesuatu, nahuma seperti sesuatu taqaddama yang telah terdahulu zikruhu apa keterangannya ma. Qaimun, qaimuna itu namanya khobar yang mufrad gitu ya. Wa ghairul mufrad dan utawi yang selain mufrad, ghairul mufrad, khobar ghairul mufrad. Wa ghairul mufrad dan utawi khobar ghairul mufrad itu arba'atu asya'a ada 4 macam. Itu arba'atu asya'a ada 4 macam. Rupane al-jaru wal majruru. Al-jaru wal majruru yang pertama berupa jar majrur. Wa zorfu dan yang kedua berupa zorof. Wa zorfu dan yang kedua berupa zorof. Wal fi'lu dan yang ketiga berupa fi'il. Ma'afa'ilihi beserta fa'ilnya fi'il atau yang disebut juga dengan jumlah fi'liyah, berupa jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Wal mubtada'u dan yang keempat berupa mubtada ma'a khobarihi beserta khobarnya mubtada atau kita kenal dengan nama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nahu qaulika seperti ucapanmu, Zaidun utawi Zaid iku fid dari di dalam rumah. Ini khobar berupa jar majrur. Wa Zaidun dan utawi Zaid iku indaka di sisimu. Ini khobar berupa zorof. Wa Zaidun dan utawi Zaid iku koma berdiri sopo abuhu bapaknya si Zaid. Ini khobar berupa jumlah fi'liyah. Wa Zaidun dan utawi Zaid iku jariyatuhu utawi budak perempuannya Zaid. Iku jariyatuhu utawi budak perempuannya si Zaid iku zahibatun pergi. Itu zahibatun pergi. Ini khobar berupa jumlah ismiyah. Nah, al-mubtada'u utawi zat yang terdahulu bihi dengan al, bihi dengan mubtada, wal bihi dengan mubtada wal muntaha dan yang diakhirkan, zat yang terakhir ilahin pada mubtada pada al itu huwa ya adapun al itu al-haqqu Allah jalla jalaluh. Jadi yang disebut dengan mubtada yang pendahulu dan yang akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala berfirman Allah taala, huwa adapun Allah, huwa utawi Allah itu al-awwalu zat yang maha pertama, wal akhiru dan zat yang maha akhir,
Waz-zahiru dan zat yang maha tampak, wal batinu dan zat yang maha batin. Wa qala ta'ala, wa qala dan berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, wa anna dan bahwasanya, ila rabbika kepada Tuhanmu, ila rabbika kepada Tuhanmu, al-muntaha puncak segalanya, al-muntaha puncak segalanya. Wal mubtada'u dan adapun mubtada, wal mubtada'u dan utawi mubtada, wal mubtada'u dan utawi mubtada itu isyaratun menjadi isyarah, isyaratun menjadi isyarat, menjadi petunjuk, ila zati kepada zat, al aliyat yang tinggi, al aliyat yang tinggi, al azaliyat yang azali, yang terdahulu, fi halil kanzi, fi halil kanziyati, fi halil kanziyati di dalam keadaan ketersimpanan, fi halil kanziyati di dalam keadaan ketersimpanan, qoblat tajalli, qoblat tajalli sebelum penampakan, qoblat tajalli sebelum penampakan. Jadi yang disebut dengan mubtada adalah mengisyaratkan, menunjuk kepada zat Allah yang maha tinggi, yang maha azali, saat Allah masih ada di keadaan ketersimpanannya, kanziahnya. Nanti ada hadis kuntu kanzan mahfian. Qoblat tajalli, sebelum tajalli, sebelum Allah menampakkan. Jadi sebelum ada kata sebelum, sebelum ada kata ada, itu berarti Allah al-mubtada. Sebelum ada kata ada, nah itu Allah sudah ada. Li'an nama, karena bahwasanya sesuatu waqa'a yang jatuh, waqa'a yang jatuh bihi dengan ma'at tajalliyu apa penampakan, at-tajalliyu apa penampakan, minal furu'i dari cabang-cabang, minal furu'i dari cabang-cabang al-kauniyat yang sebangsa alam, al-kauniyat yang sebangsa alam, itu asma'un nama-nama, itu asma'un nama-nama, limusammayatin, limusammayatin pada berbagai benda bernama, limusammayatin pada berbagai benda yang bernama, muta'addidatin yang bermacam-macam, muta'addidatin yang bermacam-macam, labzon sebagai ungkapan, labzon sebagai ungkapan, muttahidatan yang menyatu, muttahidatan yang menyatu makna secara makna. Jadi semua yang jatuh kepada penampakannya Allah itu mempunyai nama-nama yang berbagai macam. Nah, nama-nama itu semuanya merujuk kepada satu nama, yaitu Allah. Allah sendiri nih. Allah kan belum, Allah masih kanziah, Allah masih dalam ketersimpanannya. Lalu kemudian Allah bertajali dengan menampakkan apa? Menampakkan manusia. Maka manusia disebut dengan manusia. Kita ini disebut dengan manusia. Ikan disebut dengan hewan. Ini disebut dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya itu adalah nama-nama dari tajalinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penampakannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi, misalnya kita mengenal yang paling mudah, Asmaul Husna. Kalau Allah ini punya zat, punya sifat maha memberikan rezeki, maka kemudian Allah yang maha memberikan rezeki ini menampakkan dirinya dengan nama Ar-Razzaq. Allah ini maha memberikan kasih sayang, maka kemudian penampakan Allah yang maha memberikan kasih sayang ini dinamakan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi semua yang jatuh dari penampakannya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang berbagai macam nama-namanya itu, tapi sesungguhnya menyatu kepada satu nama. Jadi menjadi satu nama. Jadi itu nanti zikir yang la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku ini karena aku. Yang kemarin sudah kita sampaikan tuh. Akunya kita ini adalah apa? Tajalinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penampakan yang Allah jatuhkan ke dalam ke berbagai macam alam benda, maka kemudian benda itu
menjadi sebuah nama yang berbagai macam, ada jeruk, ada pisang gitu ya. Nah, tapi nama-nama ini nanti merujuk kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nggak mungkin ada jeruk, nggak mungkin ada pisang kalau tidak ada Allah. Tidak mungkin ada kita, tidak mungkin ada hewan, tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada Allah. Allah menampakkan dirinya ke dalam makhluk, ke dalam hewan, ke dalam tumbuh-tumbuhan, ke dalam pisang, ke dalam jeruk dan lain sebagainya. Nah, persoalannya kita ini lebih sering, lebih mampu melihat tajalinya Allah tanpa melihat sumbernya. Jadi kalau kita melihat pisang, yang kita lihat adalah pisang. Kita tidak melihat Allah di situ, gitu loh. Kenapa? Karena memang makom kita masih seperti ini. Kita masih mampu melihat Allah dalam tajalinya, bukan dalam zatnya. Nanti ketika kita melihat sudah sampai kepada Allah, sudah makrifat kepada Allah, tidak ada yang kita lihat kecuali itu adalah Allah. Melihat manusia, lihat Allah, melihat binatang, lihat Allah, melihat hewan, melihat tumbuh-tumbuhan, lihat Allah. Tidak ada yang dia lihat kecuali itu adalah Allah. Ya kayak orang yang berada di puncak cinta-cintanya, di puncak rindu-rindunya, di puncak asmaranya. Nggak ada yang dilihat semua, yang dilihat kebaikan, yang dilihat adalah kekasihnya. Dia melihat jeruk, ingat kekasihnya. Dia melihat apa, ingat. Yang dilihat adalah yang dia lihat adalah kekasihnya itu. Nah, wahia dan adapun musamayat, nama berbagai nama benda tadi itu. Wahia dan adapun musamayat, berbagai benda yang bernama tadi itu, musnadatun disandarkan. Musnadatun disandarkan ilama pada sesuatu. Ilama pada sesuatu wako'a yang terjadi, wako'a yang jatuh, wako'a yang jatuh minhu dari ma apa al-ibtida'u permulaan, al-ibtida'u permulaan. Wahia dan hale utawi musamiyat, berbagai nama benda yang bernama tadi itu yang disandarkan kepada permulaan, itu azzatul aliyatul azaliyatu, itu adalah berupa zat al-aliyatu yang tinggi, yang luhur, al-aliyatu yang luhur, yang tinggi, al-azaliyatu yang azali, yang terdahulu. Li'annaha karena bahwasanya musamiyat, li'annaha karena bahwasanya berbagai benda yang bernama tadi itu far'un menjadi cabang, itu far'un menjadi cabang anha dari zat, far'un menjadi cabang anha dari zat aliyah, watajalliyun dan menjadi penampakan, watajalliyun dan menjadi penampakan min tajalliyatiha dari penampakannya zat. Jadi semua nih makhluk nih, ya kita, ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan, ya semua nih benda-benda ini adalah cabang dari zatul aliyah yang tidak mungkin ada kita kalau tidak ada Allah. Nggak mungkin kita ini ada kalau tidak ada Allah. Kita ini adalah cabang dari zat, penampakan dari penampakannya Allah, penampakannya Allah. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, Anda jangan mencaci fisik seseorang, karena kalau Anda nanti mencaci fisik seseorang, yang marah yang membuat itu. Gitu. Jadi jangan bilang dasar buta, dasar pincang, dasar pendek, peang, dasar hitam, bogel, segala macam. Itu nanti pencipta itu yang marah gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penampakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala berkata Sohibul Ainiyah, pemilik syair Al-Ainiyah, kitab Al-Ainiyah, tajalla nampak siapa habibi kekasihku, fi fuadi di hatiku, jamaluhu keindahannya habibi, jamaluhu keindahannya habibi, fa fi kulli mir'an, maka di semua cermin, fa fi kulli mir'an, maka di semua cermin, lil habibi bagi kekasih, tolai'u menjadi media penampakan, lil habibi pada kekasih, tolai'u media
penampakan di semua cermin. Melihat pisang, melihat kekasih, melihat jeruk yang dilihat adalah kekasihnya. Melihat apa saja menjadi cermin dari kekasihnya. Falamma tubda maka tatkala ditampakkan. Falamma tubda maka tatkala ditampakkan husnuhu, apa kebagusannya Habibi. Husnuhu, kebagusannya Habibi. Mutanawian yang bermacam-macam. Mutanawian yang bermacam-macam. Tusama maka ditamakan. Tusama maka dinamakan. Tusama maka dinamakan di asma'in dengan nama-nama. Di asma'in dengan berbagai nama. Di asma'in dengan berbagai nama. Fahuna maka utawi asma. Fahuna maka utawi asma. Iku mutoliun hal yang terlihat. Iku mutoliun hal yang terlihat. Kita melihat Allah Maha membukakan urusan, maka kemudian kita melihat Allah itu menjadi Al-Fattah, Al-Qahar, Al-Jabbar, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat kebaikan-kebaikan Allah, ketika melihat penampakan Allah, maka kemudian itu dinamakan apa gitu. Jadi sama saja ketika seorang itu melihat keindahan, dia melihat kekasih, maka kemudian ketika dia melihat gunung, dia akan melihat ya kekasihnya itu ada di gunung. Gunung itu persis seperti kekasih saya. Apanya yang persis? Indahnya, gitu ya. Tuh lihat aja, matanya persis seperti di atas mata gunungnya itu, misalnya gitu. Kelihatan, terlihat gitu ya. Nah, wafil hadisi, dan di dalam hadis, wafil hadisi, dan di dalam hadis al-qudsi, ya hadis qudsi, wafil hadisi, dan di dalam hadis al-qudsi, kuntu ada siapa aku Allah. Untuk ada siapa aku Allah itu kanzan, perbendaharaan, simpanan. Itu kanzan simpanan. Itu kanzan simpanan, perbendaharaan lampu roh. Lampu roh yang tidak dikenal siapa aku. Lampu roh yang tidak dikenal siapa aku. Fa'ahbabtu maka senang siapa aku. Fa'ahbabtu maka senang siapa aku. Anku rofah untuk dikenal. Anku rofah untuk dikenal. Aku itu dulu sendirian. Perbendaharaan, nggak ada yang kenal aku, karena memang aku tidak menciptakan siapa-siapa, aku masih sendirian, gitu ya. Tapi aku senang untuk dikenal, biar aku ini dikenal juga sama makhluk. Faholaktu maka menciptakan siapa aku. Faholaktu maka menciptakan siapa aku al-kholqo pada makhluk. Al-kholqo pada makhluk. Fata'arraftu maka menjadi memperkenalkan siapa aku. Fata'arraftu maka memperkenalkan siapa aku. Fata'arraftu maka memperkenalkan siapa aku. Lahum pada mereka makhluk. Lahum pada mereka makhluk. Fabi maka sebab akulah. Fabi maka sebab akulah. Arrofuni mengenal siapa makhluk ni padaku. Jadi kita mengenal Allah itu dari Allah. Jadi ada bahasa begini kan, laulal murabbi ma araftur rabbi. Itu ada yang mengatakan begitu. Tapi kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi bukan laulal murabbi ma araftur rabbi. Laulal rabbi ma araftur rabbi. Seandainya bukan karena Tuhanku, aku tidak mengenal Tuhanku. Jadi ada dua versi nih. Ada yang mengatakan seandainya bukan karena guruku, aku tidak mengenal Tuhanku. Itu benar juga pada makomnya, pada tempatnya betul. Tapi pada makom tertentu bahasanya adalah laula rabbi ma araftu rabbi. Seandainya bukan karena Tuhanku, aku tidak mengenal Tuhanku. Gitu ya. Kenapa? Karena tadinya Allah sendirian, lalu Allah pengen dikenal, lalu Allah menciptakan makhluk agar Allah dikenal. Maka kemudian makhluk mengenal Allah. Itu ya sebab Allah, bukan sebab makhluk yang lain. Ai maksudnya fa'azhartu maka menampakkan siapa aku. Fa'azhartu maka menampakkan siapa aku min sirril kanzi dari rahasia ketersimpanan. Min sirril kanzi dari rahasia ketersimpanan. Kholqon berupa makhluk. Kholqon berupa makhluk. Waja'altu dan menjadikan siapa aku. Waja'altu dan menjadikan siapa aku fihim pada makhluk.
fihim pada makhluk, aklan pada akal, aklan pada akal. Aku jadikan juga makhluk itu punya akal. Fata'araftu maka memperkenalkan siapa aku. Fa'araftu maka memperkenalkan siapa aku. Fata'araftu maka memperkenalkan siapa aku. Lahum pada makhluk. Lahum pada makhluk. Fa'arafuni maka mengenal siapa makhluk ini padaku. Fa'arafuni maka mengenal siapa makhluk ini padaku disebab aku. Disebab aku la bigoiri, bukan sebab selain aku. La bigoiri, bukan sebab selain aku. Iz karena la syai'a, tidak ada sesuatu. Iz karena la syai'a, tidak ada sesuatu ma'i, berserta bersama aku. Fal mubtada'u maka utawi mubtada. Fal mubtada'u maka utawi mubtada iku huwa utawi mubtada iku al ismu nama. Iku al-ismu nama, al-marfu'u yang ditinggikan. Al-marfu'u yang ditinggikan. Al-azimul qadri. Al-azimul qadri yang agung derajatnya. Al-azimul qadri yang agung derajatnya. Al-aliyus sa'ni. Al-aliyus sa'ni yang tinggi keadaannya. Al-aliyus sa'ni yang tinggi keadaannya. Al-ariyu yang sepi. Al-ariyu yang sepi. Anil awamili dari amil-amil. Anil awamili dari amil-amil. Ai maksudnya apa itu sepi dari amil itu apa maksudnya? Al-munazzahu yang disucikan. Al-munazzahu yang disucikan anil taksiri dari pengaruh. Anil taksiri dari pengaruh. Wal infiali dan dampak perbuatan. Wal infiali dan dari dampak perbuatan. Gak ada pengaruhnya Allah kita kepada Allah ini, nggak ada pengaruh dampak perbuatan kita kepada Allah, nggak ada. Jadi dalam hadis qudsi yang lain, seandainya semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai besok kiamat semuanya maksiat kepada Allah, tidak akan menurunkan sedikit pun kemuliaan Allah. Sebaliknya, seandainya semua makhluk jin dan manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat semuanya ibadah kepada Allah, tidak akan menaikkan sedikit pun kemuliaan Allah. Itu namanya al-munazzahu anit ta'siri wal infial. Bahkan inilah yang membuat manusia harus husnuzon sama orang lain. Meskipun terlihat orang lain ini gak pernah ibadah, gak pernah melakukan kebaikan, lalu kemudian dia mati, jangan kemudian langsung dibilang ini orang neraka. Karena berapa banyak riwayat-riwayat baik dalam hadis maupun dalam cerita-cerita para ulama yang orang menurut mata kepala masyarakat dia itu adalah orang yang buruk, tapi ternyata dia adalah kekasihnya Allah. Ada kitab Al-Usfuriyah itu ceritanya Nabiullah Musa alaihissalam sampai disuruh sama Allah sholatin itu, ada hambaku yang sampai benci manusia sampai dibuang ke tempat sampah. Nggak taunya dia adalah kekasihnya Allah. Kenapa? Karena Allah punya perhitungan sendiri. Allah punya penilaiannya sendiri. Seorang waliullah Wahab bin Munabbih, suatu ketika dia jalan lalu menemukan ada mayat lagi digotong sama keranda. Yang gotong itu 4 orang. 3 orangnya ini adalah laki-laki, 1 orangnya ini perempuan. Yang lain gak ada tuh, cuma berempat itu aja yang ngangkat keranda. Lalu kemudian Wahab bin Munabbih ini bilang, ganti dia, saya aja yang ngangkat. Perempuan ngangkat ini gitu ya. Udah ngangkat sambil dalam hatinya, ini mana orang-orangnya. Tapi masih diam saya. Sudah sampai selesai penguburan, lalu ditanya perempuannya, ibu ini siapa? Saya ibunya anak ini. Kenapa kok nggak ada yang nganter? Anak saya buruk, sehingga masyarakat tidak mau mensolatinya. Karena anak saya ini muknis, bencong. Anak saya ini bencong, jadi dibenci betul. Kalau bahasa kita LGBT, benci betul sama masyarakat. Lalu kemudian Wahab bin Munabbih ini langsung ditemenin ibunya ini, diantar ke rumahnya, terus kemudian dikasih nafkah, dikasih uang, dikasih kebaikan segala macam.
Malamnya Wahab bin Munabbih ini ngimpi ketemu sama seseorang yang sangat bersih, sangat baik gitu. Lalu tanya, "Kau siapa?" "Saya adalah orang yang tadi kamu nguburin." Gitu. "Loh, bukannya kamu ini orang yang buruk, nulis, orang yang bencong gitu ya?" "Iya, tapi Allah mengampuni aku sebab kebencian masyarakat kepadaku." Gitu. Bihtiqorihim, sebab kebencian masyarakat kepada aku, justru Allah ngampuni dia. Dia itu disebut dengan al-munazzah anit ta'siri wal infial. Jadi nggak boleh suuzon sama orang yang meninggal, tidak boleh. Jadi kalau ada tasyid, baik apa enggak, kenal nggak kenal, baik, udah gitu aja. Khair, udah gitu aja udah. Jangan diem aja. Khair, baik, udah gitu. Persaksian, baik. Kenapa? Karena mesti ini orang pasti punya kebaikan. Nah itu Allah al-munazzahu anit ta'siri wal infial. Izhuwa karena utawi Allah, gitu ya. Itu al-wajibu yang wajib, al-wajibul wujudi yang wajib wujudnya, as-sabiqu yang terdahulu, ghairu masbukin yang tidak didahulukan, wal amilu, inilah ala shawab, bukan wal alim, wal amilu karena di belakangnya ada ghairu ma'mul. Wal amilu dan pelaku ghairu ma'mulin, bukan yang diperlakukan, bukan objek, subjek. Ghairu ma'mul bukan objek. Wa huwa dan hal utawi Allah itu al-mu'asyir yang memberikan efek. Al-mu'asyir yang memberikan efek fil asya'i di berbagai macam. Kulliha semuanya bi qudratihi dengan kekuasaannya Allah. Wa iradatihi dan iradahnya Allah. Wa qahriyatihi dan keperkasaannya Allah. Wa ihatotihi dan peliputannya Allah. Ta'ala maha tinggi. Jadduhu apa kedermawanannya Allah. Wa ta'azoma dan maha agung. Sa'nuhu apa keadaannya Allah. Maha agung keadaannya. Ayyutikohu untuk melekat pada Allah naksun apa kekurangan. Gak mungkin Allah itu kekurangan. Maha agung Allah dari kekurangan. Au yahtaju atau membutuhkan siapa Allah. Ila syai'in kepada sesuatu. Allah gak butuh apa-apa. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Bal bahkan huwa utawi Allah itu al-ghaniyyu zat yang maha kaya. Amma dari sesuatu siwahu selain Allah. Al-muftakiru yang membutuhkan ilaihi kepada Allah. Kulluma segala sesuatu adahu selain Allah. Ya ayyuhan nas wahai manusia, antum adapun kalian itu al-fuqara'u orang-orang yang membutuhkan, ilallahi kepada Allah. Wallahu dan utawi Allah iku huwa utawi Allah iku al-ghaniyyu zat yang maha kaya, al-hamidu zat yang maha terpuji. Wal khabaru tadi mubtada, sekarang khabarnya. Wal khabaru dan utawi khabar. Iku huwa utawi khabar. Iku al-ismu nama al-muttahidu yang melekat, yang menyatu bizzati dengan zat. Razzaqun, ghaniyun, hamidun, rahmanun, rahimun, fattahun. Itu semua adalah nama-nama yang melekat kepada zat gitu ya. Wa in ta'addadat sekalipun berbilang-bilang. Wa in ta'addadat sekalipun berbilang-bilang asma'uhu apa nama-namanya
nama-namanya Allah. Bahkan dikatakan kasratul asma tadullu ala sarofil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan kepada mulianya yang dinamakan. Jadi semakin nama itu, semakin sesuatu itu punya peran penting dalam hidup manusia, maka dia pasti punya banyak nama. Pasti. Contoh misalnya meninggal. Meninggal itu kan sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent, sesuatu yang besar dalam hidup manusia. Maka kemudian meninggal banyak namanya. Ada meninggal, ada mati, koit, wafat, isdet, itu segala macam itu. Banyak banget, itu baru bahasa, belum bahasa yang lain-lain gitu kan. Dalam bahasa Arab ada maut, ada wafat gitu kan. Ada mayit, ada mayitun, ada mayitun. Ada pakai tasdid, ada pakai sukun. Mayitun, ada mayitun. Jadi macam-macam itu namanya gitu ya. Jadi kalau Anda punya nama banyak, itu berarti Anda orang yang mulia atau sesuatu yang penting. Maka Nabi namanya aja yang tercatat itu dalam Dalailul Khairat ada berapa? 200. Ada yang mengatakan 201. Itu namanya Rasulullah SAW. Asmaul Rasul itu ada 200. Ada yang mengatakan 201. Itu namanya Rasulullah. Salah satu dari namanya Rasulullah Ruhul Kudus. Roh Kudus. Jadi kalau nyebut Roh Kudus itu adalah namanya Rasul. Tapi kalau orang nggak paham dianggap Roh Kudus itu adalah Yesus, gitu ya. Jadi Ruhul Kudus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ruh Kudus mungkin masih halus karena pakai bahasa Arab Ruh Kudus. Tapi kalau ruhnya pakai bahasa Indonesia roh, gitu ya. Wah itu udah macam-macam itu. Padahal kalau Anda ke Masjid Nabawi, yang ada di Madinah, Anda lihat tempat imam sholat yang ada di Madinah, itu di temboknya imamnya Masjid Nabawi, itu tulisan Ruhul Kudus Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama Nabi yang Roh Kudus justru ditaruh sama ulama-ulama saat itu tuh yang membangun Masjid Nabawi, ditaruhnya di imaman gitu. Ruhul Kudus Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dan hal yang utawi Allah, wa dan utawi nama wa dan hal yang utawi khobar gitu ya. Wa dan hal yang utawi khobar. Wa dan hal yang utawi khobar itu mah sesuatu waqa'a yang jatuh bihi dengan ma. Waqa'a yang jatuh bihi dengan ma opo at-tajalliyu penampakan. Opo at-tajalliyu penampakan minal furu'i dari cabang-cabang. Minal furu'i dari cabang-cabang al-kauniyati yang sebangsa alam. Jadi khobar atau kabar. Khobar ini kan kabar, kalau bahasa kitanya kabar. Kabar ini adalah sesuatu yang jatuh dari tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Cabang-cabang yang sifatnya alam. Wat tajalliyati berupa penampakan-penampakan al-jalaliyati yang agung. Al-jalaliyati yang agung wal jamaliyati dan yang indah. Awal jamaliyati dan yang indah. Al-marfu'atil qadri. Al-marfu'atil qadri. Kabar itu ditinggikan derajatnya. Tinggi derajatnya min haitsu annaha dengan dari sekira bahwasanya zat gitu ya. Min haitsu dari sekiranya annaha bahwasanya furu'il kauniyah, cabang-cabang alam tadi itu, cabang-cabang yang sebangsa alam tadi itu, sirrun merupakan rahasia. Sirun merupakan rahasia min asrori zati dari rahasia zat. Wa nurun dan berupa cahaya min nuriha dari cahayanya zat. Min nuriha dari cahayanya zat. Wa in waqa'a sekalipun jatuh. Wa in waqa'a sekalipun jatuh fi zahiri pada yang nampak. Fi zahiri di dalam yang nampak opo naksun kekurangan fi ba'di anwa'iha di sebagian macam-macamnya fi ba'di anwa'iha di sebagian macam-macamnya zat fi ba'di anwa'iha di sebagian macam-macamnya zat
Famin jihatil batini, maka dari sisi yang batin. Famin jihatil batini, maka dari sisi yang batin, yang dalam. Ainul kamali, merupakan kenyataannya kesempurnaan. Ainul kamali, kenyataannya kesempurnaan. Kita melihat nih, meskipun secara zohir ini kurang, meskipun secara zohir ini adalah buruk, tapi sesungguhnya secara batin itu adalah ainul kamal. Contoh, nggak punya duit, miskin. Kita menganggap itu kurang apa bukan? Kurang kan? Naksun kan? Naksun. Nah, padahal kalau melihat pada batinnya, min jihatil batin, nggak mungkin naksun. Kenapa? Karena tajalinya Allah berupa kekurangan kita itu. Ya, kekurangan kita itu adalah tajalinya Allah, penampakannya Allah, yang Allah nampakkan kepada kita. Secara zahir kita nggak mau miskin, kita nggak mau nggak punya duit, kurang itu. Tapi kalau kemudian melihat dari sisi batinnya, melihat dari sisi batin, maka itulah yang betul-betul kesempurnaan. Kalau mau melihat secara batin. Tapi kan susah. Udah lapar gimana mau mikir? Susah kan, orang lapar itu kan susah mikir. Gitu kan. Orang dikejar-kejar sama sesuatu, orang lapar gimana mikirnya dia? Tapi kalau kemudian dia batin secara batin, itu mesti menemukan kesempurnaan. Oh iya nih, gara-gara saya nggak dirumahkan, nggak kerja lagi, gara-gara saya di rumah, akhirnya zikir saya jadi banyak, tahajud saya jadi banyak, ngaji saya jadi kemana-mana, akhirnya saya jadi banyak ibadah. Itu kan ainul kamal, gitu kan. Kalau melihat dari sisi batin, oh iya nih, umur saya masih sekian, 40 juga kagak, tapi belum kaya-kaya. Iyalah, mungkin nanti Allah kayain. Kalau saya sekarang masih muda, kaya raya, punya apa saja, gimana jadinya saya ini? Nongkrongnya bukan di masjid ini, bisa-bisa nih nongkrongnya bisa kemana-mana nih, gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi kalau melihat dari jihatil batin, karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada yang buruk dari tajalinya Allah. Kalau itu buruk secara zahir, tapi sesungguhnya dari sisi batin itu adalah sebuah kesempurnaan. Wa fi zalika, pada demikian itulah, wa fi zalika, dan di dalam demikian itulah, yaqulu, berkata Al-Jaili. Siapa? Syekh Al-Jaili, Imam Al-Jaili. Al-Jaili siapa? Imam Al-Jaili radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan Al-Jaili, ada yang menyebutnya Al-Jili. Al-Jili, Imam Al-Jili radhiyallahu taala anhu. Wa kullu qabihin, dan utawi semua yang buruk. Wa kullu qabihin, dan utawi semua yang buruk. Inna sabta, jika menghubungkan siapa kamu, lifi'lihi, pada perbuatannya Allah, lifi'lihi, pada perbuatannya Allah. Atat, maka datang kaing kamu, kepadamu, ma'aniyul hasani, apa makna-makna kebagusan. Ma'aniyul hasani, apa makna-makna kebaikan, kebagusan. Fihi, pada fi'li, fihi pada qabih, fihi pada qabih, tusariun secara, fihi pada qabih, tusariun secara cepat. Yukamilu, yang menyempurnakan, yukamilu, yang menjadi menyempurnakan, nuksonal qabihi ing, maf'ul muqaddamnya, nuksonal qabihi ing, kurangnya yang buruk. Nuksonal qabihi, apa kurangnya yang buruk. Jamaluhu, apa keindahannya qabih. Jamaluhu, apa keindahannya fi'lihi, perbuatannya Allah. Fama sama, maka tidak ada di sana. Fama sama, maka tidak ada di sana. Nuksonun, apa kekurangan. Wala sama, dan tidak ada di sana. Wala sama, dan tidak ada di sana. Basyiun, kejelekan. Basyiun, kejelekan. Al-musnadu, yang disandarkan. Al-musnadu, yang disandarkan ilaihi, kepada Allah. Ilaihi, kepada Allah. Fi'lan, baik berupa perbuatan, wa ijadan, dan perwujudan. Wa ijadan, dan perwujudan. Wahtiro'an, dan penciptaan. Wahtiro'an, dan penciptaan. Watajallian, dan penampakan. Watajallian, dan penampakan. Semua yang buruk, kalau kamu hubungkan kepada fi'linya Allah, perbuatannya Allah, maka tidak ada yang buruk dari situ. Kenapa? Karena engkau akan mendapati kebaikan dari apa yang kamu bilang itu buruk. Nah, gampangnya begini aja. Kalau ke Allah kejauhan,
Kalau sama Allah kejauhan, sama makhluk ke makhluk saja. Dulu kita punya istri, masih baru-barunya punya istri. Itu istri nyubit. Nyubit itu buruk apa enggak? Buruk. Tapi dicubit sama istri. Itu menjadi buruk apa menjadi indah? Kenapa menjadi indah? Karena disandarkan kepada fi'linya istri, gitu ya. Kenapa itu menjadi indah? Karena cubitannya itu disandarkan kepada perbuatannya istri. Tapi kalau kemudian dicubit, yang kemudian yang menyubit itu bukan perbuatan istri, bukan perbuatan orang yang kita cintai, maka kemudian cubitan itu menjadi buruk. Gitu loh. Kayak gitu ya. Dulu masih baru-baru pengantin baru, istri ngilernya buruk nggak? Oh, indah aja. Kenapa? Karena disandarkan kepada perbuatan istri. Tapi kalau kemudian udah lama istrinya, gitu, kemudian udah berkurang cintamu kepada dia, gitu, cubitannya sama, gitu. Ilernya sama, tapi karena fi'linya disandarkan pada fi'linya berbeda, gitu ya, maka kemudian hasilnya juga berbeda. Maka semua ucapan, itulah mengapa orang yang sudah ahli zikir, orang yang ahli zikir, orang yang selalu bersama dengan Allah, tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk bagi orang yang selalu bersama dengan Allah. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun perbuatan yang tidak disandarkan kepada Allah. Wal muqtada'u, dan utawi muqtada iku kismani dua macam. Zohirun berupa isim zohir. Zohirun wal muqtada'u, dan utawi Allah yang al muqtada itu kismani ada dua macam. Yang pertama zohirun, Allah yang tampak. Allah yang tampak. Indal arifina, di sisi orang-orang yang ma'rifat. Bizuhuri tajalliyatiha, bizuhuri tajalliyatihi, sebab tampaknya penampakannya Allah. Fala yarawna, maka tidak melihat siapa mereka arifin ma'ahu beserta Allah, ghairan selain Allah. Jadi mubtada tadi, zat yang maha pendahulu yaitu Allah, itu ada dua macam. Allah yang tampak dan Allah yang tersembunyi. Allah yang zohir, Allah yang mudmar. Allah yang zohir ini bagi orang-orang yang sudah makrifat, yang mampu melihat penampakannya Allah, yang dia tidak melihat apapun selain Allah. Kama qala as-sa'ir, sebagaimana berkata as-sa'iru penyair, falam yabqa, maka tidak kekal illallahu, kecuali siapa Allah. Lam yabqa, yang tidak kekal, kainun apa alam, sama maka tidaklah di sana. Mausulun ada penghubung, wa ma sama, dan tidaklah di sana. Wa ma sama, dan tidaklah ada di sana. Bainun pembeda. Biza sebab inilah Ja'a datang burhanul iyani, bukti langsung. Burhanul iyani, apa bukti yang langsung. Fama aro, maka tidak melihat siapa aku. Biaini dengan mataku, illa kecuali ainahu, matanya Allah, pandangannya Allah. Illa kecuali ainahu, pandangannya Allah. Iz a'ayana, tatkala terlihat nyata apa pandangan. Tidak melihat aku dengan mataku, kecuali aku melihat dengan matanya, dengan penglihatannya Allah. Dalam tasawuf, sebelum mampu untuk mencapai baqo seperti itu, di mana pandangan kita adalah pandangan Allah, penglihatan kita adalah penglihatan Allah, maka yang perlu diperhatikan adalah, kalau dalam tasawuf nih, baqo dulu engkau, fana dulu engkau kepada guru. Yang paling sulit untuk memfanakan dan membaqokan kita dengan guru itu adalah menyamakan irodah kita dengan irodahnya guru.
menyamakan keinginan kita dengan keinginan guru. Syarat orang itu pengen bisa bako, bisa fana kepada guru, itu syaratnya adalah dia harus menyatukan irodahnya dengan irodah guru, kemauannya dengan kemauan guru. Maka tidak mungkin ada orang yang sukses, tidak mungkin murid sukses ini kalau muridnya itu tidak menyatukan irodahnya dengan irodah guru. Kalau yang dimauinya adalah maunya dirinya, bukan maunya gurunya, gurunya maunya Anda zikir sekian, tapi irodahmu maunya zikirnya sekian. Kalau irodahmu tidak disatukan dengan irodah guru, jangan harap itu akan bisa usul. Tidak akan sampai. Kalau maunya irodahnya sendiri. Guru maunya Anda begini, engkau maunya begini. Irodahmu kalau nggak disatukan dengan irodah guru, nggak akan bisa sampai. Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir. Khidir punya irodahnya, Musa punya irodahnya. Tapi Musa memakai irodahnya sendiri, tidak memakai irodahnya gurunya Nabiullah Khidir. Begitu selanjutnya. Jadi nyatukanlah irodahnya kita dengan irodah guru. Kalau ini sudah bisa, puncaknya adalah ketika seseorang sudah mampu melihat pandangannya tidak dengan pandangan dirinya, tapi melihat pandangannya adalah pandangan Allah. Gampangnya begini aja, kita ini udah bisa melihat dengan pandangan Allah apa tidak? Begini saja mudahnya. Ini ada barang haram, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, dan kita butuh ini. Pakai pandangan kita atau pandangan Allah kita ini? Kalau pakai pandangan Allah, nggak akan kita ambil ini, tidak akan kita lakuin ini. Karena meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memantau, dan kita butuh sama ini. Tapi kalau kemudian kita memakai irodahnya kita, kemauan kita, pandangan kita, nggak ada orang, sepi, kita butuh, ya ambil. Kenapa? Karena kita masih pakai pandangan kita. Nah, orang yang tadi seperti itu, yang sudah tampak, Allah ini sudah tampak, itu adalah orang yang pada level ma'rifat, orang-orang yang sudah arifin, yang sudah jelas Allah ini sudah tampak bagi dia, Allah sudah nyata bagi dia, sudah nampak Allah ini bagi dia, sudah tidak tersembunyi, Allah itu sudah tidak tersembunyi bagi dia, Allah ini sudah tampak di mana-mana, itu merupakan tajalinya Allah. Nah, itu termasuk yang zohir. Wa mudmarun, dan adapun yang mudmar, mubtada yang mudmar, Allah yang berupa isim domir, Allah yang berupa kesimpan, Allah yang tersimpan, yang tersembunyi. Maksudnya khafiyun yang tersembunyi, khafiyun yang tersembunyi, indal ghafilina, di sisi orang-orang yang lupa, indal ghafilina, di sisi orang-orang yang lupa. Yastadilluna, yang butuh dalil, yastadilluna, yang butuh dalil. Siapa ghafilin? Bil asya'i, dengan berbagai macam, bil asya'i, dengan berbagai macam, alaihi, atas Allah. Orang-orang yang lupa kayak kita nih, itu baru tahu Allah kalau ada dalilnya. Kita ini baru bisa tahu Allah, baru bisa ketemu sama Allah, baru bisa ngeh sama Allah itu kalau kita sudah punya dalil. Kita butuh dalil. Kita butuh dalil. Butuh dalil apa? Ya macam-macam. Kita butuh dalilnya. Lagi kagak punya duit, lalu kemudian kita zikir. Lalu ketika kita zikir, kita minta sama Allah, lalu kemudian Allah langsung kabulin. Itu adalah dalil. Baru kita percaya sama Allah. Baru kita percaya, wah Masya Allah, Allah ya Allah maha besar, Allah maha besar, Allah. Saya zikir doa langsung dikabulin, maha besar Allah. Kapan Allah nggak maha besar? Nah, tapi kan kita baru mengerti, baru melihat Allah yang maha besar itu, yastadillu tadi itu. Ketika kita butuh, kita sudah mendapatkan dalil. Kalau belum dapat dalil, belum dapat petunjuk, belum dapat bukti, nggak ketemu sama Allah gitu. Belum terlihat, Allah itu belum terlihat. Dulu kita kaya raya, punya duit, pokoknya makmur, nggak terlihat Allah. Tapi ketika Allah langsung miskinkan kita, susahin hidup kita, baru terlihat Allah itu. Baru terlihat. Ya Allah, ternyata Allah seperti ini. Allah nggak pernah hilang gitu.
Kitanya aja yang tidak melihat, dan kita baru ketemu Allah saat kita sudah dikasih bukti. Nah, itu berarti Allah bagi kita itu berupa isim domir, bukan isim dohir. Wa fil hikami, dan di dalam kitab hikam, satani, dua hal yang berbeda. Satani, dua hal yang berbeda. Bainaman, di antara orang. Bainaman, di antara orang. Yastadilu, yang mengambil dalil. Siapa man bihi, dengan Allah. Yastadilu, mengambil dalil. Siapa man bihi, dengan Allah. Au yastadilu, atau orang yang au yastadilu, atau mengambil dalil siapa man. Au yastadilu, atau mengambil dalil siapa man alaihi, atas Allah. Dua hal yang beda antara orang yang mengambil dalil langsung dari Allah dengan orang yang mengambil dalil dari makhluknya Allah. Atau kalau bahasa gampangnya begini, beda antara orang yang mengambil, yang menjadikan, yang mengatakan bahwa adanya Allah adalah bukti adanya alam semesta, dengan orang yang mengatakan adanya alam semesta bukti adanya Allah. Ini kalau dalam teologi, dalam orang-orang filsafat gitu ya, itu yang dipakai adalah tadi itu yastadilu alaih. Ini ada gunung, ini ada lautan, ini ada matahari, ada bulan. Ini semua adalah bukti adanya Allah. Itu kalau dalam tasawuf yastadilu alaihi, derajatnya itu. Kalau orang tasawuf, orang yang sudah ma'rifat, adanya Allah menjadi bukti adanya alam semesta. Kenapa? Karena yang alam semesta ini tadi itu tajalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita ini bukan orang yang dikasih makrifat sama Allah, sehingga kita baru melihat bukti dulu, baru melihat Allah. Bukan melihat Allah dulu nih, baru melihat buktinya gitu. Contoh, Anda melihat pohonan, Anda melihat pohon ini, melihat batangnya atau melihat akarnya? Melihat batangnya kan? Melihat batangnya, ngelihat daunnya. Wajar, kenapa? Karena kita ini masih melihat yang zohir seperti itu gitu. Tapi bagi orang yang sudah ma'rifat, tidak mungkin ada daun, tidak mungkin ada batang kalau tidak ada akar. Jadi yang dilihat sama dia adalah akarnya, bukan daun. Daun mah sebab adanya akar. Bisa jadi ada akar tapi tidak menumbuhkan daun. Jadi jangan anggap semua daun itu semua yang berakar itu harus menimbulkan daun. Tidak, gitu loh. Kayak kalau mau mengambil dalil tadi, oh ini ada daun, oh ini ada batang, oh berarti ada akarnya. Itu terbalik gitu loh. Kalau dalam ilmu tasawuf itu terbalik. Adanya akar itu, maka kemudian menunjukkan adanya daun sama akar tadi itu. Allah Maha memberikan rizki, ya kan? Rizki itu Maha pemberi rizki itu batang loh. Apa daun? Allahnya adalah akarnya. Ketika Anda ini melihat Maha pemberi rizkinya, belum tentu Anda ketemu sama Allah. Yang ada Anda nggak ketemu sama Allah. Mana katanya Allah memberikan rezeki, saya udah minta mulu, nggak dikasih. Nggak ketemu tuh Allahnya. Nggak ketemu sama Allahnya. Dia. Tapi ketika yang dilihat adalah akarnya, Allahnya, itu mesti ada ketemu rozaknya, Maha pemberi rezekinya. Maka kata Ibnu Athaillah dalam hikam ini, dua hal yang beda. Orang yang menjadikan Allah sebagai dalil adanya alam dengan orang yang menjadikan alam menjadi dalil adanya Allah. Al-mustadillu bihi, adapun orang yang menjadikan alam, menjadikan Allah sebagai dalil, itu arafa, mengetahui siapa Allah, al-haqqo, pada kebenaran, al-haqqo, pada kebenaran, li ahlihi, pada ahlinya,
li ahli pada ahlinya. Wa asbata dan tetap mantap. Wa asbata dan mantap siapa man al amro pada urusan min wujudi aslihi dari wujud aslinya hak. Min wujudi aslihi dari wujud aslinya hak. Jadi orang yang tadi mengambil dalil langsung dari Allah, itu orang yang mengetahui kebenaran langsung dari kebenaran itu sendiri. Wal istidlalu dan adapun orang yang mengambil dalil alaihi atas Allah, maksudnya alamnya dulu yang menjadi bukti adanya Allah, itu min adamil wusuli, dari tidak adanya usul. Min adamil wusuli, dari tidak adanya usul, ilaihi kepada Allah. Bisa kan beda ini logika sederhana gitu ya. Dan yang selama ini kita tahu itu kan, ya adanya ini, adanya ini menunjukkan adanya Allah. Itu al-mustadillu alaihi. Itu orang yang belum sampai kepada Allah. Orang yang sudah sampai tidak perlu tanda, tidak perlu ciri-ciri. Saya nih sudah kenal sama Yusuf. Apa saya butuh ciri-cirinya Yusuf? Saya butuh tanda-tandanya Yusuf? Kan nggak butuh saya. Kenapa? Karena saya sudah kenal, sudah sampai. Saya udah nggak butuh tanda-tandanya lagi. Saya udah nggak butuh ciri-cirinya lagi. Tapi kalau ada seseorang namanya Bejo, misalnya gitu, saya nggak kenal, maka itu baru saya butuh tanda-tanda. Bejo siapa? Oh, Bejo ini orangnya kayak begini, tanda-tandanya begini, fisiknya begini. Baru kemudian saya ketemu dengan Bejo. Tapi kalau saya ketemu langsung dengan Yusuf, ya nggak perlu lagi saya bukti, nggak perlu lagi saya tanda. Yusuf, mana Yusuf? Yusuf ini, ya sudah ini, gitu loh. Yusuf ini nggak perlu lagi pakai bukti, nggak perlu lagi pakai tanda. Gitu. Nah, orang yang butuh dengan tanda, orang yang butuh dengan bukti, itu orang yang belum sampai kepada Allah. Dia orang belum sampai dengan Allah. Jadi kalau orang frustasi, zikir udah banyak, ibadah udah banyak, tapi masih belum juga sesuai dengan harapannya, lalu kemudian dia ngeluh, itu berarti kita masih belum sampai. Tapi kalau dia tetap ibadah, istiqomah segala macam, tapi belum dikasih sama Allah, dia tetap saja nggak berubah apa-apa. Itu karena dia sudah sampai kepada Allah. Wal khobaru, dan utawi khobar, habisin datangnya ya. Dan utawi khobar itu allazi zohara yang tampak. Allazi zohara yang tampak, apa khobar, apa kabar. Lil iyani secara langsung, lil iyani secara langsung, min alamil ghaibi dari alam ghaib, min alamil ghaibi dari alam ghaib ila alami syahadah, ke alam syahadah, ke alam persaksian. Kabar-kabar ini nih, tadi itu farkun itu, cabang-cabang itu, tajali-tajalinya itu yang tampak dari alam ghaib, yang alam tidak terlihat kepada alam syahadah. Ismani itu juga ada dua macam. Aidon juga. Yang pertama mufrodun, kabar yang berupa mufrod. Wa huwa, dan hal utawi mufrod. Apa itu kabar mufrod? Itu sesuatu laisat yang tidak ada. Lahu pada madatun apa materi, madatun apa materi, maksurotun yang terbatas, maksurotun yang terbatas. Kal malaikati, seperti malaikat, wal jinni, dan jin. Jin dan malaikat terdiri dari materi-materi yang tidak terbatas. Maka kemudian malaikat bisa di mana saja, jin bisa di mana saja, karena dia tidak terikat ruang dan waktu. Wa ghairu mufrad, khobar yang berupa ghairu mufrad, makhluk yang berupa ghairu mufrad ini, atau tajalinya Allah yang ghairu mufrad ini, wa huwa, dan hal utawi ghairu mufrad itu sesuatu lahu pada madatun materi, maksuratun yang terbatas. Wa huwa, dan hal utawi ghairu mufrad itu al-murakabu yang disusun, al-murakabu yang disusun, min jismin dari jasad, walahmin dan daging, wadamin dan darah, au min jawahirin, atau dari unsur-unsur, au min jawahirin, atau dari unsur-unsur, hissiyatin, hissiyatin yang sebangsa indrawi, hissiyatin yang sebangsa indrawi. Wal kullu, kayak kita nih, kita kan ini indrawi semua nih, ada jasad, ada daging, ada segala macam. Jeruk juga terdiri dari maksuroh gitu ya, apa madat ya, materi-materi gitu ya. Wal kullu, dan utawi semuanya tadi dua jenis tadi, mufrad dan ghairu mufrad, khobar yang mufrad maupun ghairu mufrad, alam yang mufrad maupun yang ghairu mufrad, itu minhu dari Allah, wa ilaihi, dan kembali kepada
Allah, malaikat kembali ke Allah, jin kembali kepada Allah, manusia kembali kepada Allah, semua makhluk kembali kepada Allah. Wabillahi ta'ala taufiq wa huwal hadi ila sawa'it thoriq wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim